Kenapa rumah Pak Lurah mati lampunya? Entahlah, perasaanku tidak enak. Di desa itu, setiap pocong yang muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ada janji orang mati yang sengaja dikubur hidup-hidup. Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Desa Sukamulya, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, bukan desa yang asing dengan cerita-cerita mistis. Di sana, suara jangkrik lebih nyaring daripada suara mesin, dan lampu jalan hanya ada di jalan utama. Selebihnya, gelap adalah teman setia malam. Aku Ardi, 27 tahun, lahir dan besar di desa ini. Sudah 3 tahun aku merantau ke Bandung, tapi malam itu aku terpaksa pulang karena satu kabar yang membuat bulu kuduku berdiri sejak pertama kali mendengarnya. Pak Wiryo meninggal. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi ditemukan meninggal tergantung di gudang padi belakang rumahnya dengan wajah pucat dan mata terbuka. Pak Wiryo bukan orang sembarangan. Ia mantan perangkat desa, dikenal pendiam, rajin ke masjid, dan tak pernah terlibat masalah. Maka kematiannya menyisakan banyak tanda tanya, dan sejak malam pemakamannya, desa Sukamulya tak lagi sama. Mobil angkot terakhir menurunkanku di pertigaan desa sekitar jam 9:30 malam. Jalanan sepi, angin sawah membawa bau lumpur dan padi basah. Rumah orang tuaku ada di ujung kampung, melewati sawah panjang dan pemakaman umum desa. Aku menarik nafas panjang. Entah kenapa malam itu udara terasa lebih berat. Ardi, suara itu membuatku berhenti. Itu Dimas, tenan kecilku. Lu beneran pulang? Tanyanya sambil menyalakan rokok. Iya? Kenapa? Jawabku. Dimas menatap ke arah sawah gelap di belakang kami. Sejak Pak Wiryo dikubur, orang-orang sering lihat sesuatu. Apa? Ia menelan ludah. Pocong. Aku terkekeh kecil, mencoba rasional. Paling juga sugesti. Kalau sugesti, gak mungkin sampai 3 orang pingsan jawabnya pelan. Kami berjalan bersama. Setiap langkah di jalan tanah terasa semakin sunyi. Lampu-lampu rumah mulai jarang. Hanya suara angin dan gesekan daun padi. Saat kami hampir melewati ujung sawah, Dimas tiba-tiba berhenti. Lu dengar gak? Bisiknya. Aku memusatkan telinga. Suara kain diseret. Pelan, basah, seperti kain kafan menyapu tanah. Dim, suaraku mulai bergetar. Dari tengah sawah, di bawah cahaya bulan yang setengah tertutup awan, aku melihat sesosok putih berdiri tegak. Diam, tak bergerak. Jantungku bergetar keras, nafasku tercekat. Aku tak sanggup menyelesaikan kalimatku. Sosok itu perlahan meloncat 1 kali, lalu 1 kali lagi. Setiap lompatan makin mendekat ke jalan setapak. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi aku bisa melihat tali pocong di kepalanya terurai, menggantung tak rapi. "Lari!" teriak Dimas. Kami berlari sekuat tenaga. Nafasku tersengal. Aku tak berani menoleh. Tapi di telingaku, suara itu masih terdengar. Lebih cepat, lebih dekat. Saat akhirnya kami tiba di depan rumah orang tuaku, suara itu menghilang begitu saja. Kami terdiam. Keringat dingin mengalir di punggungku. "Lu yakin itu pocong?" Tanyaku dengan suara hampir tak keluar. Dimas mengangguk pelan. Dan anehnya, pocong itu gak pernah nyerang. "Terus ngapain?" "Cuma muncul, berdiri, kadang menghadap rumah orang tertentu." Aku teringat sesuatu. Rumah siapa?
Dimas menatapku lama sebelum menjawab. Rumah Pak Wiryo. Malam itu aku sulit tidur. Dan tepat pukul 2:13 dari arah sawah belakang rumah terdengar suara yang membuat darahku membeku. 3 kali lompatan. Berhenti. Lalu ketukan pelan di dinding kamar. Tok. 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 Dan sebuah bisikan lirih sangat dekat dengan telingaku. Tolong, sampaikan pesan saya. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam dinding di kamarku menunjukkan 2:17 WIB. Suara ketukan itu sudah tidak ada, tapi dinginnya masih tertinggal, seolah udara di kamar belum kembali normal. Ardi, bangun Di. Suara ibu terdengar pelan dari balik pintu. Aku membuka pintu kamar dan melihat wajah ibu pucat, matanya sembab. Kamu dengar juga? Tanyaku. Ibu mengangguk pelan. Ibu kira cuma mimpi, tapi ayam tetangga berisik semua. Aku keluar rumah, malam masih pekat. Beberapa lampu rumah tetangga menyala. Di kejauhan, suara langkah orang terdengar tergesa. Di depan rumah Pak RT, sudah berkumpul beberapa warga. Wajah-wajah lelah, takut, dan menahan panik. Dimas juga ada di sana, bersama Mang Ujang, penjaga makam desa. Pocong itu muncul lagi, kata Mang Ujang sambil mengusap tengkuknya. Tapi beda. Bedanya apa? Tanyaku. Mang Ujang menatapku lurus. Sekarang dia nggak loncat. Semua terdiam. Dia jalan pelan. Lanjutnya, kayak orang bingung. Berhenti di depan rumah Pak Wiryo, terus berdiri lama, ngengok ke jendela. Ibu menarik lenganku. Ardi, jangan ikut-ikutan urusan beginian. Tapi aku sudah terlanjur merasa dipanggil. Pagi harinya, Desa Sukamulya tidak seperti biasanya. Warung buka setengah hati. Orang-orang bicara berbisik. Anak-anak tidak diizinkan main jauh. Aku mendatangi rumah Bu Sari, istri Pak Wiryo. Rumah itu sepi. Tirai jendela tertutup. Aroma dupa samar tercium. Bu Sari tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Wajahnya cekung, matanya kosong. Bu, saya Ardi, kataku pelan. Ia menatapku lama. Kamu juga dengar ya? Aku mengangguk. Bu Sari tertawa kecil, getir. Pak Wiryo datang lagi, tapi bukan buat saya. Apa maksud ibu? Ia menunduk, tangannya gemetar. Dia punya titipan. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Sebelum meninggal, Pak Wiryo sering gelisah, lanjut Bu Sari. Tidurnya gelap, bangun malam, kadang nangis sendiri. Kenapa? Bu Sari menarik napas panjang. Karena dia nyimpen rahasia orang. Aku meminta izin masuk. Di ruang tamu, foto Pak Wiryo masih tergantung. Tatapannya seperti mengikuti kemanapun aku bergerak. Pak Wiryo dulu yang ngurus administrasi tanah desa, kata Bu Sari lirih. Ada satu berkas yang seharusnya diserahkan. Ke siapa? Ke keluarga almarhum Pak Darto. Nama itu membuat kepalaku berdenyut. Pak Darto adalah petani yang meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan sawah. Tanahnya sejak itu diambil alih orang lain. Pak Wiryo mau mengembalikan hak tanah itu, lanjut Bu Sari. Tapi dia diancam, disuruh diam. Diancam siapa? Bu Sari menggeleng. Dia nggak pernah sebut nama, tapi sejak itu hidupnya nggak tenang. Sore menjelang maghrib, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Saat azan berkumandang, udara mendadak terasa berat. Langit mendung meski tak ada hujan. Dan tepat setelah azan selesai, tok, tok, tok,
Ketukan itu terdengar lagi, kali ini bukan di kamarku, melainkan di pintu depan rumah Pak Wiryo. Aku berlari ke sana bersama Dimas dan beberapa warga. Pintu terbuka perlahan, bau tanah basah menyergap. Di ambang pintu, pocong itu berdiri, tapi tidak seperti yang kubayangkan. Kain kafannya kotor lumpur, bagian kaki terbuka sedikit. Wajahnya pucat, tapi tidak menyeramkan. Matanya kosong dan basah oleh air mata. Ia tidak melompat, tidak menjerit, hanya menatap kami. Lalu dari balik kain kafan itu terdengar suara yang sangat pelan, seperti orang kehabisan tenaga. Saya cuma mau amanat itu sampai. Dan sebelum ada yang sempat bergerak, pocong itu perlahan membungkuk, lalu menghilang, meninggalkan bau tanah kuburan yang menusuk. Tak ada yang berteriak, tak ada yang lari, karena saat itu kami sadar satu hal. Ini bukan teror, ini adalah permohonan orang mati yang tak pernah didengar saat hidup. Kenapa rumah Pak Lurah mati lampunya? Entahlah, perasaanku tidak enak. Sejak malam kemunculan pocong di rumah Pak Wiryo, desa Sukamulya seperti kehilangan denyutnya. Orang-orang tetap beraktivitas, tapi tanpa suara. Senyum dipaksakan, sapaan dipersingkat. Semua orang tahu sesuatu sedang bergerak, tapi tak ada yang berani menyebutkannya secara terang-terangan. Pocong itu tidak muncul setiap malam, tapi justru itu yang membuat ketakutan makin nyata, karena tak ada yang tahu kapan ia datang. Aku duduk di teras rumah bersama Dimas menjelang malam ketiga sejak kejadian itu. Kopi di gelas sudah dingin, tapi tak ada yang meneguk. "Lu sadar nggak, Di?" kata Dimas akhirnya. Sejak pesan itu, orang-orang tertentu kelihatan resah. "Siapa?" tanyaku. Dimas mencondongkan badan, suaranya diturunkan. "Pak Lurah." Nama itu membuatku terdiam. Pak Hendra, Lurah Sukamulya, dikenal ramah dan murah senyum. Tapi belakangan, ia jarang keluar rumah. Lampu rumahnya sering mati lebih awal. Dan yang paling aneh, ia tak ikut ronda malam lagi. Malam itu aku memutuskan berjalan ke warung kecil dekat balai desa. Di sana, beberapa bapak sedang duduk, berpura-pura santai. "Pocongnya nggak muncul lagi ya?" tanya seseorang dengan nada dibuat ringan. "Justru itu," sahut Mang Ujang pelan. "Yang nggak muncul biasanya lagi nyari jalan." Semua terdiam. Aku memperhatikan wajah-wajah di sana. Ada yang pucat, ada yang gelisah, dan ada satu orang yang keringatnya berlebihan meski malam dingin. Pak Hendra. Tatapan kami bertemu sesaat. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Malam semakin larut. Sekitar pukul 1.40, listrik di sebagian desa mati mendadak. Gelap menyelimuti rumah-rumah. Hanya suara serangga dan langkah ronda yang tersisa. Aku sedang duduk di ruang tengah ketika tiba-tiba anjing-anjing menyalak bersamaan. Bukan salakan biasa, melainkan melolong panjang, seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Aku keluar rumah. Di ujung jalan, dekat sawah yang mengarah ke makam desa, sesosok putih berdiri membelakangi kami. Pocong itu. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia berdiri tepat di bawah lampu jalan yang mati, seolah sengaja memilih tempat tergelap. Kepalanya tertunduk, tangannya bergerak pelan seperti menunjuk ke satu arah. Ke arah balai desa. Beberapa warga keluar rumah. Tak ada yang berteriak. Kami hanya menatap, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Pocong itu menoleh. Matanya menatap lurus ke arah rumah Pak Lurah. Lalu terdengar suara. Bukan dari mulutnya, tapi seperti datang dari dalam dada. "Yang hidup, jangan sembunyikan milik orang mati." Tiba-tiba, dari arah rumah Pak Lurah, terdengar suara benda jatuh, keras,
disusul jeritan tertahan. Pocong itu menghilang. Kami berlarian ke rumah Pak Lurah, pintu depan terbuka. Di dalam, Pak Hendra terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Lemari arsipnya terbuka, berkas-berkas berserakan. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" tanya warga. Pak Hendra tidak menjawab. Tangannya gemetar menunjuk ke satu map coklat tua di lantai. Aku mengambilnya. Di sampulnya tertulis, "Tanah Waris Almarhum Darto." Di dalamnya ada surat kepemilikan asli dengan tanda tangan Pak Wiryo. "Ini kenapa ada di sini?" tanyaku. Pak Hendra akhirnya bersuara, lirih, hampir tak terdengar. "Karena kalau surat itu sampai, saya yang hancur." Suasana sunyi, tak ada yang berani bicara. Dan saat itu aku sadar, pocong itu bukan datang untuk menakut-nakuti desa. Ia datang menekan orang yang selama ini bersembunyi di balik jabatan dan senyum. Di luar angin berhembus pelan, dari arah makam terdengar satu lompatan pelan. Bukan mendekat, tapi menjauh. Seolah berkata, "Waktu kalian tidak banyak." Sejak berkas tanah Pak Darto ditemukan di rumah Pak Lurah, desa Sukamulya seperti berjalan di atas bara. Tak ada keputusan resmi, tak ada pengumuman, semuanya seakan digantung, dan justru disitulah teror bekerja paling kejam. Pak Hendra tidak lagi terlihat keluar rumah, katanya sakit, tapi orang-orang tahu yang membuatnya terbaring bukan penyakit, melainkan ketakutan. Aku, Dimas, dan Mang Ujang dipanggil diam-diam oleh Pak Rahmat, sekretaris desa. Kami bertemu di musola kecil dekat sawah setelah Isya. "Kalau surat ini diserahkan ke keluarga Pak Darto," kata Pak Rahmat pelan, "akan ada pihak yang marah." "Siapa?" tanyaku. Pak Rahmat menghela napas. "Orang yang sekarang menguasai tanah itu, dan dia bukan orang kecil." Aku mulai mengerti kenapa Pak Wiryo hidupnya berubah sebelum mati. Pak Wiryo tahu resikonya, lanjut Pak Rahmat. Makanya dia nitip pesan, tapi sebelum sempat disampaikan, dia keburu ditekan. "Ditekan sampai bunuh diri," sela Dimas. Tak ada jawaban, tapi keheningan itu cukup jelas. Malam itu aku pulang dengan perasaan tak enak. Angin desa dingin, tapi telapak tanganku basah. Sekitar pukul 2 malam, aku terbangun karena suara aneh dari luar rumah, seperti orang menggali tanah. Aku mengintip dari jendela. Di halaman rumah, tepat di bawah pohon mangga, tanah terlihat terbuka sedikit, seolah baru digali. Dan di sampingnya, pocong itu duduk. Bukan berdiri, bukan melompat, duduk lemas, seperti orang capek. Jantungku serasa berhenti. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Pocong itu menoleh perlahan ke arah jendelaku. Matanya menatapku lama. Lalu, dengan suara serak dan berat, ia berkata, "Kalau amanat ini tidak disampaikan, saya tidak akan sendiri." Tubuhnya perlahan berdiri. Tanah di bawahnya kembali rata, seolah tak pernah digali. Dan pocong itu menghilang begitu saja. Pagi harinya, kabar buruk menyebar cepat. Pak Rahmat ditemukan pingsan di rumahnya. Di ruang kerjanya, lemari terbuka. Di lantai ada jejak tanah dan kain kafan basah. Tapi yang membuat semua orang membeku adalah tulisan di cermin, ditulis dengan tanah kuburan. "Jangan tunda." Pak Rahmat selamat, tapi sejak hari itu, ia tidak bisa bicara dengan normal. Setiap ditanya soal berkas tanah, ia hanya menatap kosong dan gemetar. Desa mulai terbelah. Ada yang ingin kasus ini ditutup, ada yang ingin diselesaikan, dan di antara mereka, rasa takut tumbuh lebih cepat daripada keberanian. Malam ke-7 sejak kematian Pak Wiryo, listrik kembali padam total. Langit gelap, tak ada bulan. Di pemakaman desa, Mang Ujang mendengar sesuatu yang membuatnya berlari ke rumahku. "Ardi, kuburan Pak Wiryo terbuka sedikit." Kami ke sana bertiga. Tanah kubur memang retak, seperti ada tekanan dari dalam. Dan di atasnya,
Kain kafan yang kotor tergeletak, kosong. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Dari arah sawah, pocong itu muncul lagi. Tapi kali ini, wajahnya berubah. Bukan marah, bukan menakutkan. Wajah orang yang putus asa. Ia menatap kami satu persatu, lalu menunjuk ke arah rumah keluarga Pak Darto. Besok, kalau masih ditunda, saya akan ambil sendiri. Lalu, untuk pertama kalinya, pocong itu melompat ke arah rumah warga, bukan menjauh. Dan kami sadar satu hal yang mengerikan. Waktu habis, dan kalau pesan itu tidak disampaikan, desa ini akan kehilangan lebih dari sekedar rasa aman. Pagi itu, Desa Sukamulya bangun dengan wajah yang sama, pucat dan waspada. Tak ada yang bercanda, tak ada anak-anak bermain di jalan. Semua orang menunggu satu hal, apa yang akan terjadi hari ini. Karena semua tahu, ancaman pocong itu bukan isapan angin. Aku berdiri di depan rumah keluarga Pak Darto bersama Dimas dan Mang Ujang. Rumah itu sederhana, berdinding papan, catnya sudah pudar. Di dalamnya tinggal Bu Nining, istri Pak Darto, bersama 2 anaknya. Bu Nining tampak bingung dan ketakutan. Kenapa dari semalam banyak orang mondar-mandir ke sini? Aku menarik napas panjang. Bu, ada sesuatu yang harus Ibu tahu. Kami menunjukkan surat tanah itu. Tangan Bu Nining gemetar saat membacanya. Air matanya jatuh satu persatu. Jadi, tanah itu memang milik almarhum suami saya. Iya, Bu, jawab Mang Ujang lirih. Dan selama ini, Ibu dizolimi. Tangis Bu Nining pecah. Tapi belum sempat ada kelegaan, suara motor besar berhenti mendadak di depan rumah. Seorang pria turun, Pak Surya, pengusaha lokal yang selama ini menguasai tanah Pak Darto. Wajahnya keras, matanya tajam. Siapa yang mulai main api? Katanya dingin. Suasana langsung mencekam. Surat itu tidak sah, lanjut Pak Surya. Kalau kalian macam-macam, siap tanggung akibatnya. Dan saat itulah angin berhenti. Udara mendadak dingin. Langit yang cerah berubah kelabu. Dari arah sawah terdengar bunyi kain diseret. Pocong itu muncul. Tapi kali ini ia tidak diam. Ia melompat sekali. Lalu sekali lagi berhenti tepat di belakang Pak Surya. Wajah Pak Surya memucat. Ini cuma trik. Pocong itu perlahan memutar kepala. Tali kafannya terlepas sepenuhnya. Wajahnya jelas. Wajah Pak Wiryo. Matanya menatap Pak Surya dengan tatapan orang yang sudah terlalu lama menahan rasa bersalah. Tanah itu bukan milikmu. Pak Surya mundur. Kakinya tersandung. Ia jatuh terduduk. Bukan cuma tanah. Lanjut suara itu berat. Tapi nyawa saya, kamu tekan sampai habis. Tanah di bawah kaki Pak Surya retak. Bau kuburan menyebar. Pocong itu berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Ampun! Teriak Pak Surya. Saya kembalikan. Saya serahkan semuanya. Teriakan itu menggema. Pocong itu berhenti bergerak. Kepalanya menoleh ke arah Bu Nining. Besok, di balai desa, umumkan, jangan ada yang disembunyikan. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, pocong itu perlahan terlepas dari kain kafannya. Kain itu jatuh ke tanah, kosong. Angin kembali berhembus, matahari muncul lagi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pak Surya menangis, benar-benar hancur. Malamnya, Desa Sukamulya tak tidur. Semua menunggu esok hari. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang tidak takut pada pocong. Mereka takut pada kebenaran yang akhirnya harus diucapkan. Pagi itu, Balai Desa Sukamulya penuh.
Tak ada undangan resmi, tapi semua orang datang. Wajah-wajah yang dulu bersembunyi kini duduk terbuka. Tidak ada lagi bisik-bisik, hanya napas berat dan mata yang menunggu. Pak Surya duduk di barisan depan, rambutnya kusut, tatapannya kosong. Di sebelahnya, Pak Hendra tampak jauh lebih tua dari usianya. Tak ada senyum ramah, tak ada wibawa jabatan. Pak Rahmat, meski masih gemetar, berdiri dengan bantuan tongkat. Suaranya parau saat mulai bicara. Tanah milik almarhum Pak Darto hari ini resmi dikembalikan kepada keluarganya. Ruangan senyap. Surat dibacakan. Tanda tangan Pak Wiryo terlihat jelas. Tak ada yang menyangkal. Tak ada yang berani. Bu Ninin menunduk. Air matanya jatuh membasahi lantai balai desa. Bukan karena sedih, tapi karena haknya akhirnya pulang. Saat pengumuman selesai, angin berhembus masuk lewat jendela. Padahal hari itu panas. Beberapa orang menoleh bersamaan. Di halaman balai desa, pocong itu berdiri. Tidak menyeramkan, tidak kotor. Kain kafannya bersih dan rapi. Ia tidak melompat. Ia hanya berdiri menatap ke dalam. Matanya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada tuntutan. Aku melangkah keluar. Jantungku berdebar, tapi kali ini bukan karena takut. Pak Wiryo, bisikku. Ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya, wajah itu terlihat lega. Terima kasih, karena yang hidup akhirnya berani. Angin berhembus lebih pelan, daun-daun bergoyang lembut. Pocong itu melangkah mundur, perlahan seperti orang pamit. Setiap langkahnya membuat tubuhnya semakin samar. Sebelum benar-benar menghilang, suaranya terdengar sekali lagi, sangat lirih. Kalau amanat ditunaikan, yang mati tak perlu kembali. Dan ia pun lenyap. Sejak hari itu, tidak ada lagi pocong di Sukamulya, tak ada suara kain diseret, tak ada kuburan terbuka, tak ada bisikan di tengah malam. Pak Surya menghilang dari desa, Pak Hendra mengundurkan diri, Pak Rahmat perlahan pulih, meski tak pernah lagi bekerja di pemerintahan. Dan setiap kali aku melewati makam Pak Wiryo, aku melihat satu hal yang membuat dadaku sesak. Tanah kuburnya selalu rapi. Tak pernah retak, tak pernah diganggu, karena akhirnya pesan itu sampai, dan pocong yang dulu meneror desa sebenarnya hanya orang baik yang terlalu lama disenyapkan.